Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi. Definisi sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah suatu sistem transportasi yang mengedarkan sari-sari makanan dan O2 ke jaringan-jaringan tubuh, mengembalikan CO2 ke paru-paru, zat sisa metabolisme ke ginjal, mengedarkan hormon untuk kelangsungan hidup sel tubuh. Organ-organ sistem sirkulasi. Yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Jantung terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru, di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Struktur dinding jantung sebagai berikut. Yang pertama adalah epikardium, miokardium, dan endokardium. Organ sistem sirkulasi selanjutnya, yang kedua itu adalah darah. Darah adalah jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair atau plasma darah dalam bentuk koloid. Fungsi utama darah adalah mengangkut oksigen dan paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh, mengatur pH dan suhu tubuh dalam melawan penyakit. Darah disusun oleh plasma darah 55% dan sel-sel darah 45%, yang terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Organ sistem sirkulasi selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas arteri dan vena. Arteri berhubungan langsung dengan vena pada bagian kapiler dan venulodoteliumnya. Arteri dan vena terletak bersebelahan di dinding arteri lebih tebal daripada dinding vena. Dinding arteri dan vena mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan bagian dalam yang terdiri dari endotelium, lapisan tengah yang terdiri atas otot dengan serat elastis, dan lapisan paling luar yang terdiri atas jaringan ikat ditambah dengan serat elastis. Cabang terkecil dari arteri dan vena disebut kapiler. Pembuluh kapiler memiliki diameter yang sangat kecil dan hanya memiliki satu lapisan tunggal, endotelium, dan sebuah membran basal. Gangguan sistem sirkulasi. Yang pertama itu gangguan pada darah. Gangguan pada darah yaitu anemia atau kekurangan eritrosit karena pendarahan atau lambatnya produksi eritrosit. Kedua, anemia sikle sel atau anemia karena eritrosit mengandung hemoglobin S abnormal dan berbentuk bulan sabit. Thalassemia, anemia karena faktor hereditas. Hemofilia, darah sukar membeku karena faktor hereditas karena mengalami defisiensi faktor 8 antihemofilia. Leukemia, kanker darah di mana leukosit bertambah banyak secara tidak terkendali. Leukopenia, sedikitnya jumlah leukosit. Trombositopenia, sedikitnya jumlah trombosit. Agranulositosis, menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit. Erythroblastosis fetalis, rusaknya eritrosit bayi karena bayi menolak darah ibu akibat perbedaan resus ibu atau Rh+, dan bayi Rh-. Gangguan pada pembuluh darah. Yang pertama itu ada abrasi, inflamasi pembuluh darah yang menyisakan luka dan plak. Arteriosklerosis, penyempitan pembuluh darah karena plak atau pengendapan kapur. Aterosclerosis, penyempitan pembuluh darah karena penimbunan lemak berlebih. Embolus, tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang bergerak.
Trombus, tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang tidak bergerak. Hemorage, pendarahan yang menyebabkan kematian karena tubuh kehabisan darah. Varises, pelebaran pembuluh darah vena biasanya terletak di tubuh bagian bawah. Ambeien atau hemoroid, varises di daerah anus. Gangguan pada jantung. Yang pertama adalah gagal jantung akibat pecahnya pembuluh kapiler yang akan menuju jantung. Angina pectoris akibat arteriosklerosis pada arteri koronaria. Jantung koroner akibat arteriosklerosis pada arteri koronaria. Hipertensi, tekanan darah tinggi lebih 150/100 dapat menyebabkan pembuluh darah pecah. Hipertensi, tekanan darah rendah kurang dari 70/80 dan dapat menyebabkan tubuh mudah lemas. Takikardia, denyut jantung melebihi normal. Bradikardia, denyut jantung kurang dari normal. Obat-obat gangguan sistem sirkulasi. Yang pertama adalah nama obat amlodipin basilat, golongan kalsium channel blocker. Indikasi hipertensi. Efek samping muncul rasa mual dan muncul tanda alergi. Kontraindikasi amlodipin dikontraindikasikan pada penderita yang hipertensi terhadap dihidropiridin. Dosis awal 1 kali sehari 5 mg dapat ditingkatkan hingga dosis maksimal 10 mg. Anak usia 6-17 tahun, dosis awal 1 kali sehari 2,5 mg dan dapat ditingkatkan menjadi 5 mg sekali sehari setelah interval 4 minggu sesuai dengan respons klinis. Lansia, dosis awal 5 mg sekali sehari. Nah, yang kedua itu nama obat Ambeven, golongan obat herbal, indikasi membantu dan meringankan gejala wasir. Efek samping muncul rasa mual dan muncul tanda alergi. Kontraindikasi, setiap penderita wasir memiliki alergi atau hipersensitivitas terhadap salah satu atau beberapa komposisi obat yang ada di dalam obat Ambeven. Tidak bisa memakai obat ini untuk mengobati penyakit wasirnya. Dosis 2 kapsul 3 kali sehari. Nama obat yang ketiga adalah furosemid, golongan diuretik, indikasi edema yang disebabkan oleh paya jantung. Efek samping mual, diare, pankreatitis, dan kejang. Kontraindikasi, furosemid meningkatkan ototoksik antibiotika aminoglikosida terutama pada keadaan gangguan ginjal. Dosis dewasa, dosis awal 20-80 mg sebagai dosis tunggal. Dosis dapat ditingkatkan 20-40 mg setiap 6-8 jam sampai diuresis. Obat yang lainnya itu fludrocortisone, sangobion, dan ascar. Thank you for your attention. Warahmatullahi wabarakatuh.